Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Safra Fariji dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan keempat, saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan oleh dosen Pak Adi Kusuma di kelas pada pekan ini di hari Senin lalu. Yang dimana pada presentasi di minggu ini itu menyampaikan beberapa berita ya, terutama disampaikan oleh kelompok 3 pada saat praktek reportase yang menyangkut isu demo tentang ojol kemarin, yang dimana info mengenai berita tersebut disampaikan oleh beberapa rekan saya seperti Ahmad Najibin Anwari, Faris Nurul Hikman, dan juga beberapa rekannya seperti Rini Sumarni dan satu lagi kalau nggak salah Salsabila Pramesti. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan reportasenya pada hari itu, yang memang ketika disampaikan banyak sekali hal-hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan dalam penyampaiannya. Dalam teknik reportase sendiri, cara berbicara, gaya kita menyampaikan informasi, dan kejelasan kita dalam berbicara itu menjadi faktor penting dalam menyampaikan sebuah berita. Mengapa? Karena dalam berita sendiri harus mencakup 5W1H ya teman-teman. Yang pertama adalah what itu apa yang terjadi dalam berita tersebut dan apa yang ingin disampaikan. Lalu yang kedua ada why, kenapa berita itu ada atau kenapa tragedi itu ada. Bisa jadi karena bencana alam, bisa jadi karena fenomena-fenomena yang tidak bisa kita duga. Lalu yang ketiga ada yang namanya who itu tuh siapa itu tuh siapa aja yang terlibat dalam berita dan fenomena tersebut. Jadi itu bisa mencakup siapa aja, yang penting itu tuh makhluk yang bernyawa ya, karena nggak mungkin kalau siapa itu tuh contohnya kursi gitu, nggak mungkin karena kursi itu bukan makhluk bernyawa. Lalu yang keempat ada yang namanya when when itu artinya kapan terjadinya berita itu muncul ya, contohnya kemarin, lusa, atau beberapa hari yang lalu, dengan dijelaskan harinya, menjelaskan harinya kapan, tanggalnya kapan, dan waktu kejadian tersebut kapan. Supaya apa? Supaya informasinya jelas dan ter up to date. Lalu yang kelima ada yang namanya where itu tuh di mana. Kenapa di mana? Karena kita harus tahu fenomena tersebut terjadi di mana, supaya itu bisa menjadi informasi dan juga hal-hal yang bisa mengingatkan kita kalau kita lewat di situ, kalau kita ada di situ, kita bisa lebih berhati-hati supaya tidak terulang kembali kejadian yang sama. Lalu yang terakhir adalah how itu tuh menjelaskan ke lima hal tadi, bagaimana suatu tragedi, suatu fenomena itu bisa terjadi dalam suatu kegiatan tertentu ya, contohnya kecelakaan, bagaimana kecelakaan itu terjadi, seperti tiba-tiba seorang korban ini sedang jalan di jalan yang biasa, tiba-tiba dari belakang dia ditabrak oleh mobil dengan keadaan sang pengendara yang sedang mabuk, bisa jadi seperti itu. Lalu yang berikutnya kita membahas juga presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 yang membahas tentang regulasi dan bagaimana pers menjadi fundamental dalam penyampaian berita reporter, yang dimana dalam hal ini reporter sendiri itu tuh menjadi hal yang fundamental sekali teman-teman untuk bisa disampaikan dan juga bisa diterapkan sebagai wartawan ya, karena menjadi etika dan juga integritas tersendiri dalam penyampaiannya. Reporter sendiri itu bekerja untuk menyampaikan, menyimpan, dan juga merangkum sebuah informasi menjadi berita yang menarik dan juga aktual dalam sehari-hari. Nah, itu dia beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Adi Kusuma dan juga rekan-rekan saya pada pertemuan minggu ini dalam penjelasannya. Dan ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mengenai beberapa informasi yang diterapkan ya pada saat kelas tadi, terutama mengingat bahwa bentar lagi UTS, tepatnya di bulan Oktober ini kita bakal, kurang lebih kata Pak Adi itu ada sekitar 2 atau 3 minggu lagi kita menjelang UTS ya, yang dimana harapannya semoga teman-teman semua bisa mempersiapkan diri, bisa meluangkan waktunya untuk belajar lebih lagi, terutama karena anak komunikasi itu dituntut untuk bisa berbicara di depan ya, ketika presentasi, ketika reporter atau apa,
kita harus mulai beradaptasi dengan hal tersebut. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan menyampaikan informasi hari ini. Saya Muhammad Safil Fariji pamit undur diri, yang berlokasi saat ini di mana ini? Serosoan, Banten, Kota Serang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.